Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Ya, belum. Kalikan nih, percobaan kalikan. Kenapa sih harus minum ini? Wah, langsung putih, gila lihat tuh. Gila, Acil langsung putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Kalika Astolfia. Nama saya Aisyah. Nama saya Akila Aniza. Nama saya Juresha Salongfali. Nama saya Muhammad Raditya Nazwan. Dan nama saya Rian Are Idris Saputra. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan proyek praktikum reaksi redoks menggunakan pembenih klorin dan juga pemutih oksigen. Baik, selamat menonton. Baik, step pertama adalah siapkan 3 kain yang akan kita kotorin dengan pewarna makanan. Nah, sekarang kita akan berikan masing-masing kain 3 tetes pewarna makanan. Sekarang kita tunggu sampai pewarna pada di kain ini mengering. Selanjutnya, siapkan 3 wadah. Yang pertama itu ada air. Air ini sebagai variabel kontrol. Lalu kedua wadah ini adalah sebagai variabel bebas. Nah, yang pertama itu adalah pemutih oksigen dan yang kedua pemutih klorin. Baik, selanjutnya kita akan mengisi tiap wadah yang sudah kita siapkan dengan 300 ml air. Baik, selanjutnya tuangkan air ke dalam wadah. Baik, selanjutnya akan kita tambahkan pemutih oksigen ke dalam wadah yang berisi air. Lalu, aduk hingga merata. Baik, selanjutnya kita akan mencampur pemutih klorin dengan air. Sama halnya dengan pemutih oksigen akan kami aduk dengan rata. Selanjutnya kita masukkan ketiga kain tadi ke ketiga wadah. Ya, udah. Oke. 3. Lalu kita ukur sampai ada yang menggoda. Lah, kok jadi kuning begini? Mari kita bahas. Apakah yang menyebabkan NaOCl dapat memutihkan kain? Jika dilarutkan dalam air, NaOCl akan terurai menjadi Na+ dan OCl-. Ion OCl- akan tereduksi menjadi ion klorin dan ion hidroksida. Bilox Cl dalam OCl- adalah +1. Sedangkan bilox Cl- adalah -1. Berarti Cl mengalami reduksi atau bertindak sebagai oksidator. Sifat oksidator inilah yang menyebabkan NaOCl- dapat mengoksidasi noda pada kain. Lalu, pada pemutih oksigen yang berbahan dasar H2O2 atau hidrogen peroksida akan terjadi 2 macam reaksi yang berbeda dengan waktu yang bersamaan, yaitu reaksi dekomposisi atau penguraian dan juga reaksi disproporsionasi. Nah, reaksi disproporsionasi ini terjadi ketika senyawa yang sama itu mengalami reduksi dan oksidasi. Jadi molekul H2O2 tereduksi menjadi air atau H2O dan sebagian lainnya teroksidasi menjadi oksigen atau O2. Nah, saat terbentuknya oksigen ini, oksigen yang didapat dari hasil oksidasi H2O2 menjadi O2, jadi O2-nya itu
muncul bentuk oksigen yang sangat reaktif dan tidak stabil yang disebut oksigenasen. Nah, muncul bentuk oksigen yang reaktif ini itu adalah hasil reaksi dekomposisi atau penguraian H2O2 menjadi H2O dan oksigenasen. Untuk penjelasan lebih lanjut, oksigenasen ini adalah oksigen yang baru saja terbentuk dari suatu reaksi kimia. Nah, karena dia baru lahir, sifatnya itu sangat reaktif dan cepat sekali bergabung dengan zat lain. Inilah yang membuat oksigenasen bisa mengoksidasi zat pewarna pada kain, atau kita sebut senyawa kromofor. Bagaimana terjadinya reaksi oksidasi pada noda pewarna makanan? Nah, jadi pewarna makanan ini kita bisa sebut senyawa kromofor. Di dalam senyawa kromofor terdapat ikatan rangkap hidrokarbon. Nah, oksigen akan berikatan dengan ikatan rangkap senyawa kromofor dan merusak ikatan tersebut, sehingga warna bisa memudar. Lalu pada menit ke-7 bisa dilihat kalau pemutih klorinnya sudah menghilangkan noda yang ada di kain. Nah, lalu untuk pemutih oksigen, dia juga sudah menghilangkan noda tapi namun masih ada sedikit bercak seperti hijau-hijau di sini. Mengapa pemutih klorin dapat lebih cepat dalam mengoksidasi senyawa noda pewarna pada kain? Hal ini kita bisa lihat dari tabel perbandingan antara pemutih klorin dan pemutih oksigen. Di sini kita ada simbol E derajat. E derajat itu adalah singkatan dari potensial reduksi standar, yang dimana menunjukkan kecenderungan suatu zat untuk direduksi. Nah, direduksi itu kan artinya mengalami reduksi ya. Jadinya zat yang mengalami reduksi itu kita bisa bilang sebagai oksidator. Kita bisa mendefinisikan oksidator sebagai zat yang memaksa zat lain untuk mengalami oksidasi. Jadi, kenapa di sini pemutih klorin dapat lebih cepat mengoksidasi pewarna makanan? Itu karena pemutih klorin adalah oksidator yang lebih kuat dibandingkan pemutih oksigen. Bisa dilihat dari nilai E derajatnya. Di praktikum yang udah kami lakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang ini adalah hasil percobaan dengan menggunakan air saja. Jadi kita bisa lihat kalau kainnya ini tuh udah nggak terlalu berwarna, tapi warnanya tuh nyebar dan masih ada noda-noda yang nempel. Kalau pada percobaan yang menggunakan pemutih klorin bisa dilihat pewarna hijaunya hampir hilang semuanya, tapi masih terlihat ada sedikit warna. Terus kalau misalnya menggunakan pemutih oksigen, sebenarnya dia noda hijau-hijaunya ini udah sepenuhnya hilang, tapi dia menyebar dan kainnya masih harus dibilas lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ini berdasarkan hasil yang kainnya yang telah dicuci. Jadi ini untuk yang air biasa masih ada bercak-bercaknya, masih ada bercak-bercak nodanya. Terus ini untuk yang pemutih klorin tidak sepenuhnya bersih, tapi muncul bercak seperti coklat dan masih ada bercak hijaunya. Dan juga ini yang pemutih oksigen, masih ada bercak-bercak hijau di sini. Rian, baik, cukup sekian proyek yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum